Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masuk pada tanggal yang kedua dari bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan yang kita ketahui bulan penuh keberkahan, penuh dengan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Jumat terakhir dari bulan Sya'ban memberikan pengertian kepada para sahabat-sahabat akan kemuliaan dari bulan suci Ramadan ini dengan sabda beliau, "Qad adallakum syahrun 'azimun mubarak." Sungguh akan datang kepada kalian bulan yang sangat agung, yang penuh dengan keberkahan. Penuh dengan keberkahan, memberikan keberkahan khusus untuk umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ribuan kebaikan yang ada di dalamnya, dan begitu juga lipatan-lipatan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun sedikit yang kita lakukan tetapi bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak diragukan, tidak mustahil ketika kita mengetahui umur umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangatlah pendek kalau dinisbatkan dengan umur umat yang lain. Tetapi di dalam banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang pertama kali akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini, termasuk salah satunya dengan adanya dan bulan suci Ramadan yang dikhususkan untuk mereka. Nah, kalau kita melihat pengertian dari Ramadan itu sendiri, para ulama mengatakan Ramadan itu diambil dari kata rondo. Rondo itu artinya syiddatul har, panas yang sangat luar biasa. Dari sejarahnya, di dalam kitab-kitab sejarah disebutkan ketika para orang Arab ingin meletakkan nama-nama bulan, maka bertepatan dengan panas yang luar biasa. Maka mereka ambil bulan tersebut dari kata rondo. Rondo artinya al-harq, membakar. Para ulama mengatakan ini sangat selaras dengan pengertian dari Ramadan dari segi bahasa itu sendiri. Arti daripada bulan suci Ramadan membakar segala dosa-dosa kita, membakar daripada kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana membakarnya? Dengan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala berupa puasa dan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ada di dalamnya. Maka dari itu, ketika kita dengar sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, "Ba'uda man adraka Ramadan falam yughfarahu." Sangat jauh dari rahmat Allah bagi orang yang datang bulan suci Ramadan kepada dirinya, namun dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Dikarenakan bulan suci Ramadan banyak kesempatan-kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika dia tidak cerdas di dalam memanfaatkan kesempatan ini, dia tidak mau untuk mengambil pengampunan dari Allah, maka harus di bulan yang mana lagi dia bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan latamanna kullu sanatin Ramadan." Kalau manusia tahu apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, maka mereka niscaya akan berangan-angan, akan berharap seluruh tahun
semuanya Ramadan. Maka ulama-ulama kita zaman terdahulu mereka mencontoh Nabi besar Muhammad SAW, mempersiapkan diri akan datangnya bulan suci Ramadan bukan dengan 1 pekan atau 1 bulan, tetapi bahkan mereka ada yang mempersiapkan diri datangnya bulan suci Ramadan dari bulan Rajab, 2 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan di tempat kita belajar di kota Tarim, Hadramut itu tidak hanya dari bulan Rajab, tapi mereka dari 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi datangnya bulan suci Ramadan. Karena apa? Karena kemuliaan Ramadan yang sangat besar disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Mudah-mudahan kita sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan bagian yang terbesar dari kebaikan, dari keberkahan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ini di awal bulan suci Ramadan, mengetahui kita banyak amalan yang dianjurkan untuk kita sekalian, maka dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyebutkan paling tidak 3 amalan yang sangat dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW dan oleh para ulama-ulama kita, agar kita ketika berjalan waktu di bulan suci Ramadan ini paling tidak dengan 3 perkara ini kita mendapatkan kebaikan dan tidak terhalang dari keberkahannya. Yang pertama yang harus kita benar-benar lakukan, jangan sampai lewat 1 hari kecuali kita sudah terapkan dari amalan ini. Yang dianjurkan oleh Rasul SAW adalah perhatian kita memberikan bagian kemuliaan untuk diri kita dengan kitab suci Al-Quran. Karena kitab suci Al-Quran ini memang diturunkannya pada bulan suci Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran ini dari ilmu usul tafsir diturunkan sebanyak 3 kali tahapan. Tahapan yang pertama dari kalamullahil qadim, kalam Allah yang maha terdahulu, itu diturunkan ke Lauhil Mahfuz. Dari Allah menuju ke Lauhil Mahfuz. Kemudian setelah dari Lauhil Mahfuz diturunkan ke langit dunia, ke langit yang paling dekat dengan dunia. Kita ketahui langit itu ada 7 lapis. Nah, diturunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit yang pertama yang paling dekat dengan dunia. Nah, inilah daripada makna yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar, di bulan suci Ramadan. Ada yang berpendapat seperti Imam Hasan Al-Basri, beliau menyatakan berarti malam Lailatul Qadar itu di malam 17 Ramadan. Walaupun mayoritas ulama mengatakan malam Lailatul Qadar adalah malam mubham, malam yang disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan jatuh pastinya bulan malam Lailatul Qadar? Ada yang berpendapat awal Ramadan, ada yang berpendapat di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, terkhususnya di malam-malam yang ganjil. Tapi muktamad mayoritas ulama mengatakan malam Lailatul Qadar berpindah-pindah, tidak tertentu satu malam yang khusus. Untuk apa disimpan dan disamarkan? Agar umat Islam mereka semangat untuk mendapatkannya, dengan itu semangat pula untuk menghidupkan seluruh malam-malam dari bulan suci Ramadan. Nah, ini malam Lailatul Qadar ketika diturunkannya bulan suci Ramadan jatuhnya pada tanggal 17 Ramadan. Ini tahapan kedua. Nah, tahapan yang terakhir, yang ketiga, yaitu dari langit dunia menuju ke hatinya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kita ketahui selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Ya, jadi ada 3 tahapan. Selama masa setelah dilantik Rasul sallallahu alaihi wasallam jadi nabi sampai beliau menjelang wafatnya. Ayat terawal diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat pertama dari Al-Alaq, yang terakhir adalah surat Al-Baqarah, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Surat Al-Baqarah, ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Nah, inilah sejarah diturunkannya Al-Qur'an. Maka setelah kita mengetahui bahwa Al-Quran ini diturunkan di bulan suci Ramadan, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan syahrul Ramadan syahrul Quran. Bulan Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Maka sudah tepat sekali kalau kita gunakan bulan suci Ramadan ini sebagai momen untuk kita mulai lebih erat lagi bersahabat dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan juga memberikan syafaat, memberikan pertolongan. Dan yang akan diberikan pertolongan oleh Al-Quran hanyalah sahabat-sahabatnya. Di dalam hadis disebutkan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat sebagai pemberi syafaat untuk sahabat-sahabatnya. Jadi kalau orang di dunia ini tidak bersahabat dengan Al-Quran, maka di akhirat mustahil kalau Al-Quran memberikan syafaat kepada dia. Dia ngomong sama Allah Subhanahu wa ta'ala, kau ngomong sama Allah, puasa sama Al-Quran. Puasa ngomong, ya Allah, dia rela meninggalkan makan dan minum dikarenakan aku. Maka aku pada saat ini memberikan syafaat kepada dia. Al-Quran juga ngomong, ya Allah, dia tinggalkan tidur di malam hari dikarenakan untuk membacaku. Maka aku memberikan syafaat kepada dia hari ini. Maka luar biasa ketika kita di bulan-bulan yang lain baca Al-Quran, kemudian di bulan suci Ramadan lebih lagi erat hubungan kita dengan Al-Quran. Bahkan membaca Al-Quran ini termasuk amalan yang paling afdal. Nabi Muhammad SAW bersabda, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Paling unggulnya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Bahkan diganjar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala segitu besar di luar Ramadan, apalagi di bulan suci Ramadan. Kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, siapa baca Al-Quran maka diganjar oleh Allah satu hurufnya ketika dia baca dalam keadaan sholat berdiri dengan 100 kebaikan. Tadi kita sama-sama membaca Al-Quran dalam sholat. Kita baca sebanyak 1 halaman walaupun dibagi 2. Maka kita lihat 1 halaman itu berapa huruf. Kalau kita hitung Bismillahirrahmanirrahim 18 huruf. Kita baca dalam sholat dikali 100, 1800. Al-Quran yang pahala yang kita dapatkan belum kita baca Al-Fatihah sampai selesai dan 1 halaman dari surat An-Nisa tadi. Luar biasa yang kita dapatkan. Nabi Muhammad SAW bilang di dalam hadisnya, wala aqulu alif lam mim harfan wahidan. Aku tidak katakan alif lam mim itu cuma 1 huruf, tidak. Tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Alif 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf. Maka luar biasa sekali yang kita bisa dapatkan. Maka hidupkanlah bulan suci Ramadan dengan membaca Al-Quran. Kalau bisa kita baca 1 hari dalam Ramadan 3 juz, Masya Allah, afdal. Ketika kita selesai Ramadan berarti 3 kali khatam Al-Quran yang kita baca.
Kita baca 2 juz berarti 2 kali khatam. Kita baca 1 juz minimal. Maka ketika malam lebaran kita khataman dengan keluarga kita, baca doa diijabah oleh Allah, ikut mengaminkannya 40.000 malaikat. Siapa yang membaca khatam Al-Quran. Mulai dari sekarang kita kasih bagian kemuliaan Al-Quran untuk diri kita. Bahkan kita kenal dengan Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang sering kita kenal dengan Imam Syafi'i. Madhab beliau yang mayoritas di Indonesia ini bermadhab kepada beliau. Itu beliau ketika masuk pada bulan suci Ramadan, dengan banyaknya aktivitas beliau mengajar, berdakwah, berfatwa, tapi tidak kurang dari 2 kali khatam ketika setiap harinya bulan suci Ramadan. Setiap hari. Berarti beliau baca 1 hari itu 60 juz Al-Quran. 1 kali khatam di pagi hari dan 1 kali khatam di malam hari. 30 juz pada pagi hari, 30 juz ketika malam hari setelah sholat tarawih. Ini Imam Syafi'i. Gawinya banyak, bukan kita banyak kali. Nak ditanya kemana? Aku kali kemana? Ke laut. Awak ada di dalam? Sunyi di dalam laut. Jadi berikanlah bagian diri kita dari kemuliaan Al-Quran. Bahkan Imam Malik itu ulama hadis yang sangat tangguh. Kerjaan beliau setiap harinya dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ketika masuk dalam bulan suci Ramadan, tidak ada beliau pegang kecuali Al-Quran. Ini sangat luar biasa perhatian beliau. Artinya apa? Benar-benar dikhususkan bulan suci Ramadan ini dengan Al-Quran. Ustaz, saya belum lancar untuk baca Al-Quran atau belum bisa untuk baca Al-Quran, gimana? Belajar. Lalu untuk tahun ini, kalau memang belum sempat kita untuk belajar, niatkan dahulu dan isi Ramadan tahun ini dengan memperbanyak membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semua kita pasti hafal. Kalau memang tak bisa, baca Al-Ikhlas. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW beliau pernah bersabda, Qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Surat Al-Ikhlas itu menyertai pahalanya sepertiga Al-Quran. Maka ketika kita ada tahlilan atau kita takziah atau ruahan, baca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Kenapa? Biar ketika kita baca 3 kali sempurna pahalanya seperti kita mengkhatami Al-Quran. Walaupun sedikit pendek tetapi pahalanya besar. Maka dari itu dianjurkan, kalau memang tidak bisa kita baca Al-Quran, belum bisa, kita belajar sembari belajar untuk Ramadan tahun ini banyak-banyak baca Qul huwallahu ahad. Itu sebanyak-banyak. Mampu kita sehari 30 kali, luar biasa. Kita baca 60 sampai 90 kali. 90 kali berarti kita dapat pahala seperti orang mengkhatami 30 kali Al-Quran. Tapi jangan ketika ditanya berapa kali khatam, 30 kali sehari. Pahalanya baik. Tapi kalau khatamnya belum, kamu macamnya surat Qul. Jadi kalau yang ditanya jangan kita enggak bohong. Berapa kali khatam? 30 kali khatam sehari. Lebih dari Imam Syafi'i kalau ada. Jadi banyak-banyak baca Qul huwallahu ahad. Tapi insyaallah ada jadi tradisi di Palembang dan kebanyakan kota-kota di Indonesia ini sangat bagus sekali. Sudah salat tarawih, duduk sama-sama baca tadarusan. Jangan kita minder. Walaupun kita terbata-bata, itulah kemuliaan kita. Bahkan orang yang terbata-bata di dalam hadis juga disebutkan man qara'al Qur'an wa huwa yatatahu.
Siapa yang baca Al-Quran dia terbata-bata di dalamnya. Kenapa? Karena memang belum lancar. A'udzu billahi minasyaiton. Dibenarkan, salah lagi, dibenarkan, salah lagi. Apa? Kenapa? Kata Nabi Muhammad SAW, untuk orang seperti ini lahu ajran. Bagi dia 2 kali lipat pahala. 2 kali lipat pahala. Yang pertama dia pahala baca Al-Quran. Yang kedua pahala dia berniat dan belajar untuk membaca Al-Quran. Dapat 2 kali pahala. 2 kali pahala. Oh, Ustaz, berarti aku terbata-bata terus? Jangan. Kapan selesai belajar? Jadi mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bisa memberikan bagian pembacaan Al-Qur'an di setiap hari dari bulan suci Ramadan. Sehingga ketika kita sudah terbiasa di bulan suci Ramadan, maka kita biasakan di luar Ramadan. Sehingga insyaallah kita jadi golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang kedua yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat bulan suci Ramadan ini adalah taqtirus shaimin, memberikan makanan kepada orang yang puasa. Gimana memberikan makan orang puasa? Orang puasa siang hari kita dikasih bungkus suruh makan, bukan itu. Memberikan buka puasa, memberikan buka puasa kepada orang yang lagi yang puasa ketika menjelang bukanya. Nah, ini sangat luar biasa pahalanya. Bahkan ini sangat di berbagai banyak hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sangat menganjurkan. Kata beliau, man fattara sha'iman kana lahu ajru. Siapa baik yang memberikan makanan kepada orang yang puasa, artinya memberikan bukuan puasanya, maka dia mendapatkan pahala orang yang puasa itu. Min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala dari orang yang berpuasa itu sedikit pun. Kita ketahui pahala orang yang puasa langsung ditanggung oleh Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan aku langsung yang akan memberikan pahalanya. Kita memberikan satu orang untuk berbuka puasa, maka pahala orang tersebut juga kita dapatkan. Ketika kita kasih di musola, ini merupakan tradisi dari zaman kakek moyang kita yang sangat baik sekali, khususnya di 30 20 itu. Luar biasa masjid-masjidnya, musola-musolanya. Kalau menjelang buka puasa ini berbuka di masjid di musola. Ada ngantri kolom, ada ngantri lasan, ada ngantri burgo. Oh, luar biasa. Bahkan ada ngantri teh kopi. Setiap satu tegok dari minuman yang diminum oleh orang yang berbuka, maka dia mendapatkan. Yang hadir di sana 30 orang, 30 orang pahala orang yang berpuasa kita dapatkan. Dan ini bahkan ketika saya di Yaman diutus oleh guru saya Al Habib Umar untuk berdakwah seperti ini di pelosok negeri Hadramaut, itu ketika kita datang begini juga adat mereka. Sangat semangat mereka untuk memberikan makanan bagi orang yang berbuka puasa. Tahun 2012 atau 2011 saya berdakwah juga di salah satu daerah di Ogan Ilir, di Pairaman, di Tambang Rambang, di Sulur. Kita dapatkan ginilah tradisi mereka. Tidak mau kalah untuk berlomba-lomba mendapatkan pahala memberikan makanan untuk orang yang berbuka puasa. Jadi ada yang bawa pisang, ada yang bawa kulitnya, ada yang bawa segala macam makanan pokoknya. Jadi penuh makanan di masjid itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan pahala orang yang berbuka puasa. Dalam hadis lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa barang siapa yang memberikan makanan kepada orang yang buka puasa, kana maghfiratan lidzunubihi, akan menjadi penyebab apa yang dia kasih itu kepada orang yang puasa pengampunan terhadap dosa
maka diampuni seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan makanan kepada orang yang buka puasa. Dan setelah hadis itu disebutkan wa ifka raqabatihi minan nar, dan jadi penyebab terbebas dirinya dari api neraka. Sudah dicatat. Ya, siapa yang memberikan makanan, dosanya diampuni, di akhir kali sudah dicatat namanya bebas dari api neraka. Ini Nabi Muhammad SAW yang menyampaikan. Selain dia dapat pahala puasa itu, dia juga dapat pengampunan terhadap dari dosanya, dia juga dapat pembebasan dari api neraka. Kata sahabat, ya Rasulullah, laisa kulluna indahu ta'am. Bukan seluruh kami yang mempunyai makanan untuk kami berikan kepada orang yang puasa. Jadi kami tidak bisa menunjuk makanan galau-galau kami. Kami terbatas rezeki yang kami punya. Maka kata Nabi Muhammad SAW meneruskan sabdanya, walaupun kalian berikan satu teguk susu, atau kalau tidak bisa satu teguk susu, kalian berikan satu biji kurma. Kalau tidak ada juga satu biji kurma, kalian berikan satu teguk air. Air aqua bawa dari rumah kita umumi satu cangkir kasih ke musola. Nah, dapat pahala, tapi lahan malu. Tak kasih pahala, pahala tak kerasa kan? Jangan lupa kenyayonnya. Satu gelas air, paling tidak kopi seeskan, paling tidak teh satu ciri. Jangan mentang-mentang ratusan, walaupun seteguk air. Kalau ini aku bawakan ke musola satu gelas air. Lemak juga banyak masak, banyak utang. Sakitlah perut kami yang butuh itu. Jadi, walaupun sedikit artinya, walaupun sedikit kita kasihkan akan bernilai pahala yang besar. Tapi kalau bisa kita mampu kita berikan makanan yang lebih. Mampu kita buatkan pisang goreng satu piring, atau kita berikan nasi bungkus. Wah, luar biasa. Man ashba'a sha'iman, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini, siapa yang mengenyangi, membuat kenyang orang yang berpuasa, maka Allah Subhanahu wa taala saqahullahu min haudi yaumil qiyamah. Allah akan memberikan dia minuman dari telagaku, dari haudku di hari kiamat. Man syaribaha la yadma' ba'dahu abada. Yang siapa minum dari telaga haud itu tidak akan pernah haus selama-lamanya. Kalau ini bagi orang yang membuat kenyang, membuat kenyang orang yang puasa. Nah, maka ibu-ibu, masya Allah, setiap hari dia dapat keutamaan ini. Memberikan makanan buka kepada siapa? Kepada suaminya, kepada anaknya, kepada orang-orang yang ada di rumah itu. Jadi luar biasa. Saidahnya ibu-ibu masak di mana? Masak di dapur masing-masing itu. Dia artinya mendapatkan pahala orang-orang yang ada di rumahnya. Apalagi kalau dia hari ini undang ustaz. Apalagi besar pahalanya yang dia dapatkan, luar biasa. Maka jangan sampai kita ketinggalan dari keutamaan ini. Bahkan guru kita Al-Habib Umar bin Habib itu ketika kita berbuka dengan beliau di Darul Mustafa, tidak pernah ketinggalan yang namanya kurma. Kurma dia bawa. Di sana kalau buka bareng-bareng, ribuan orang sekalian seluruhnya buka bareng. Dan Habib Umar seringkali kita dekati, dia bawa kurma satu gelok. Dan setiap ingin berbuka seluruhnya dikasih satu. Buat apa? Dapat keutamaan semacam ini yang sangat besar ini. Maka kita kalau mungkin adanya bukber, bahasa kerennya, buka bareng di musola, di masjid. Nah, kita bawalah makanan. Jangan tumpang terus. Tumpang terus. Jangan keluar. Paling tidak sekali-sekali bawa sekali-sekali bawa kurma minimal. Jangan tahu tu lah kalau numpang. Jangan tahu tu ya. Jadi jangan sampai kita
harus kita ambil bagian dari bulan puasa bulan Ramadan ini. Nah yang ketiga, kata para ulama, paling tidak yang kita jaga juga yang terakhir dari amalan yang ada di bulan suci Ramadan yaitu sholatul qiyam. Sholatul qiyam artinya sholat tarawih. Sholat tarawih yang cuma adanya di bulan suci Ramadan. Tidak ada bulan sholat tarawih di luar bulan suci Ramadan, khusus dia. Sholat tarawih cuma ada di Ramadan, maka dari itu kalau kita tinggalkan sehari, misal hari kedua, maka kita harus tunggu bulan tahun akan datang untuk menemui tarawih di malam kedua. Kau tuh nyam, kadang-kadang ada kawan kita satu hari lagi nak Ramadan laju innalillah katanya. Ya Allah kata kita padahal tipisnya enggak ada paling banget sedikit lagi nih dia ambil Ramadan itu tapi tak tahu gitu. Kalau sudah datang tak itu lagi kita tak ngabari lagi nih ya. Makanya kita siap-siap terus. Nah mumpung kita sampaikan di bulan suci Ramadan, maka kita jangan sampai tinggalkan yang namanya sholat tarawih. Yang dalam hadis disebutkan man qama imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang giat yaitu mengerjakan sholat tarawih penuh dengan keimanan, artinya apa? Artinya dia benar-benar percaya akan pahala yang akan diberikan oleh Allah. Wahtisaban di sini artinya mengharapkan keridhaan Allah. Dia kerjakan dengan ikhlas, bukan takut dikatain nama kawan yang tidak salat tarawih. Tidak, dia benar-benar mengharapkan keridhaan Allah. Maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu. Dia pernah kita pastinya melakukan dosa, maka dihapuskan dosanya oleh Allah. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang diampuni di sini seperti Al-Imam Juwaini, guru daripada Imam Ghazali, beliau mengatakan arti diampuni seluruh dosanya artinya dosa-dosa yang kecilnya. Dosa-dosa yang kecil. Adapun dosa-dosa yang besar itu perlu dengan taubat yang sungguh untuk diampuni. Tapi Al-Imam Ibnul Munzir itu salah satu ulama besar di dalam mazhab Imam Syafi'i, beliau mengatakan di sini lafaznya ma di sini artinya dalam bahasa Arab tufidul am, memberikan faedah sesuatu yang umum, tidak ada pengkhususan. Nah, selagi tidak ada pengkhususan di dalam hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh kita khususkan apakah dia dosa kecil, dosa besar, seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Lijazimi Allah Ta'ala, karena besarnya karunia pemberian Allah yang dia berikan kepada orang-orang yang beriman di bulan suci Ramadan. Jadi yang besar, kecil, seluruhnya diampuni oleh Allah menurut pendapat Imam Ibnul Munzir ketika kita kerjakan sholat tarawih. Jadi luar biasanya. Bahkan ini menjadi perhatian yang besar dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika sepeninggal Rasulullah yang beliau itu ngerjakan sholat tarawih dalam masa hidupnya sebanyak 20 rakaat di dalam hadis yang sahih. Kemudian sehari dua hari semakin banyak jamaah yang datang. Oleh karena semakin terus bertambah, maka beliau tinggalkan sholat di masjid, beliau sholatnya di rumah. Namun takut difardukan. Datang zaman Sayyidina Abu Bakar setelah meninggal Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sangat lebih perhatian dengan perkara-perkara umat Islam. Datang zaman Sayyidina Umar, maka beliau hidupkan kembali. Maka dari itu setelah Sayyidina Umar meninggal, zaman Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali terus berkelanjutan sampai sekarang ini. Sayyidina Ali bilang pernah, semoga Allah merahmati Sayyidina Umar dan menerangi kuburannya sebagaimana dia menerangi masjid-masjid kita. Kenapa? Karena beliau yang kembali menghidupkan sholat tarawih sebanyak 20 rakaat. Perlu juga dipahami dengan sholat tarawih ini dari kata roha. Roha itu artinya
santai. Nah, jadi ngerjakan sholat tarawih itu relax baik, santai kan? Santai baik, dihayati, dikhusyui, benar-benar hadir hati kita pada pelaksanaan sholat tarawih. Jadi jangan sampai kita sholat tarawih, tapi ngerjakannya cepat-cepat. Apalagi kalau imamnya muda, luar biasa. Pernah saya diutus juga di salah satu negeri, salah satu kota di negeri Hadramaut di Yaman. Itu pernah di samping sopir duduk saya ketika di bisnya, dia nunjukin kita video orang ada di salah satu desa di daerah Jawa. Itu dia sholat tarawih 20 rakaat tambah witir 23 selama kurang lebih 8 menit. 7 menit deh. Cara sholatnya pasti Allah Akbar, Allah Akbar, kata sopir itu, ini di daerah kamu bukan? Kalau cepat sholat tarawih. Bukan ini. Kami ini Sumatera, ini di Jawa, tidak pulau jauh. Jangan sampai kita ditunggu. Kalau sholat itu masih ada tumaknina, masih ada khusyuk, bagus. Kalau ini mana khusyuk lagi? 23 dengan waktu 7 menit. Alangkah cepatnya. Nabi Muhammad pernah ingin orang sholat ini. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Ketika beliau melihatnya ditegur oleh Nabi Muhammad SAW, "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholatlah sesungguhnya engkau belum sholat. Sampai 3 kali. Sholat lagi ditegur oleh Nabi lagi. Sholat lagi ditegur oleh Nabi lagi. "Shalli fa innaka lam tusalli." Sholatlah sesungguhnya engkau belum sholat. Artinya apa? Kalau rukunnya itu tidak sempurna, maka tidak sah sholatnya. Salah satu rukunnya adalah tumaknina dalam mazhab Imam Syafi'i dan 3 mazhab yang lain bersepakat tumaknina wajib hukum. Wajib tumaknina dalam sholat atau termasuk rukun dalam sholat. Kita berhenti sejenak, seukuran seluruh anggota tubuh kita itu mantap dengan seukuran minimal subhanallah. Maka kalau lebih sempurna lagi kita baca subhanallah rabbil azim bihamdi, subhanallah rabbil a'la ketika kita dalam keadaan sujud. Yang sampai kalau Allah SWT tahu bacanya lagi. Tapi Al-Fatihah tidak benar. Nah, ini jangan kita pelai. Santai deh. Tapi sholat tarawih sholat santai. Bahkan ulama-ulama tradisi yang ada di kota Hadramaut di kota Tarim itu ketika setiap kali 4 rakaat mereka baca nasyid, qasidah. Mereka baca marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul sa'adah. Selamat datang bulan Ramadan, selamat datang bulan yang penuh dengan kebahagiaan. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul ibadah. Selamat datang wahai bulan suci Ramadan, selamat datang wahai bulan yang untuk kita beribadah. Untuk apa? Supaya santai. Apalagi kalau kita yang di belakang tumbuh sakit iksil dan boleh iksil sakit kamu malah cepatnya. Jadi pelan-pelan khusyuk dalam mengerjakan sholat tarawih. Nah inilah jangan sampai kita tinggalkan. Kalau kita tidak tinggalkan sholat tarawih sebanyak 30 hari atau 29 hari, kalau puasanya 29, maka sudah pasti kita dapat malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar kita dapatkan luar biasa. Lebih baik daripada 1000 bulan. 1 bulan 30 hari berarti 30 ribu. Kita tasbih sampai kita baca tasbih selama 30 ribu. 2 rakaat kita sholat sampai kita sholat 2 rakaat sebanyak 30 ribu hari. Kita sholat 20 rakaat. Kita sekali kali 20 rakaat kali 30, 600 ribu. 600 ribu rakaat sampai kita ngerjakannya. Kapan? Kalau kita tidak tinggalkan. Kapan kalau tidak ditinggalkan? Kalau kita mengharapkan malam Lailatul Qadar. Kita tidak tahu kapan malam Lailatul Qadar. Walaupun dikasih tandanya oleh Nabi Muhammad SAW, ketika malam Lailatul Qadar itu udara itu tenang, tidak ada ribut-ribut. Kemudian hati kita merasa lembut.
kemudian air mata kita bercucuran. Kenapa? Karena di saat ini malaikat Jibril. Nah, kalau kita galau atau satu malam yang hati kita enak, tenang, nyaman, mata kita senantiasa berair, nah itu tanda terbesar dari malam Lailatul Qadar. Bukan seperti cak wong zaman tahu begitu tahu kita masih kecil. Nah, itu saya 4 tahun di surau, di taman di surau. Dia lagi apa? Cuci beras, putar bebek berasnya. Tak tahu jadi emas. Kan bukannya itu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh dengan kemuliaan. Malaikat turun, bukan beras dari emas. Tak nyoba ibu-ibu jadi luar biasa ketika kita jaga kita dapatkan. Walaupun kebanyakan para ulama mayoritasnya jatuh malam Lailatul Qadar itu paling sering di malam terakhir 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Dan ini didukung oleh pendapat oleh hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda dari Sayyidah Aisyah, "Idza dakhala syahr Ramadan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala syahr Ramadan ahya laila." Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk di malam terakhir dari bulan suci Ramadan, beliau menghidupkan seluruh malam. Tidak cukup untuk diri beliau sendiri, wa aiqadha ahla, membangunkan seluruh keluarganya. Wajada wasyadal mizan. Beliau bersemangat dan beliau juga mengencangkan ikat pinggangnya. Ini merupakan perumpamaan bahwa beliau sangat semangat ketika masuk 10 terakhir bulan suci Ramadan. Beliau menghidupkan seluruhnya dengan ibadah, khususnya di malam yang ganjil. Malam yang ganjil. Tapi berbeda kita zaman sekarang ini. Kalau sudah 10 terakhir bulan suci Ramadan, banyak kemajuan. Safnya maju. Yang tadinya di saf keempat 4 saf biasa tarawih, jadi 2 saf, kemudian lagi di 1 saf, kemudian setengah, kemudian 2 kawang, sikap tukang adil, sikap tukang tahu betul. Mana Rami di pasar, Rami di pasar, sampai-sampai pemerintah mengadakan lampu merah di pasar. Nganggur takut kurang, sakit Rami jangan susah gitu kalau sudah akhir Ramadan itu balik. Harusnya ketika di akhir Ramadan lebih rame jadi masjid, lebih rame jadi mushola. Kalau lebih kan semangat lagi untuk melakukan salat tarawih. Jadi mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk istiqomah dari awal sampai akhir Ramadan, sehingga insya Allah ketika datang 10 awal dari Ramadan kita mendapatkan pandangan rahmat dari Allah, di pertengahan Ramadan kita mendapat maghfirah, dan akhir Ramadan adalah prediksi kita mendapatkan terbebas dari api neraka, keluar dari bulan suci Ramadan, masuk di hari Idul Fitri, kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang fitrah, yang disucikan oleh Allah dari segala dosa, dari segala kesalahan, sebagaimana disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti baru keluar dari perut ibunya, bersih daripada segala noda dan dosa. Mudah-mudahan kita diberikan taufik untuk mendapatkan kemuliaan ini. Amin ya rabbal alamin. Inilah 3 perkara yang paling tidak kita pegang sebagai kita jadikan bekal untuk kita menjalani bulan suci Ramadan tahun ini. Pertama, kita perhatian dengan membaca Al-Quran. Yang kedua, perhatian untuk memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Yang ketiga, kita perhatian dengan sholat tarawih dan sholat-sholat malam yang lainnya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sudah dengar pada pagi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun. Usikum wa nasiya bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.